Sebagian besar dari kita langsung berpikir tentang banjir, barangkali, kemudian genangan, apalagi di Jakarta pasti macet, serta gangguan lingkungan lainnya. Pasti itu yang akan terpikir ketika hujan turun di kawasan Jakarta dan Jabodetabek. Padahal sebenarnya hujan itu kan sudah terjadi selama ribuan tahun. Dan sebenarnya hujan itu sebenarnya juga sumber kehidupan. Nah, mungkin kita hari ini akan melihat hujan itu dari perspektif yang berbeda. Jadi hujan itu bukan sebagai ancaman, tetapi dia adalah sumber daya yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Itu kira-kira. Nah, ini ketika kita lihat hujan. Jakarta misalnya, banjir. Berapa kali kita sering kejadian banjir? Ketika banjir pasti macet, ya kan? Kemudian kita lihat nih, kawasan permukiman Jakarta sudah sangat padat sekali. Daerah penjaringan, saya kemarin nyusun dokumen eh, adendum AMDAL, termasuk AMDALnya, untuk Harbor Road 2, kawasan jalan tol. Itu saya lihat secara sosial, daerah situ sangat padat sekali penduduknya. Mulai dari Ancol sampai Tanjung Priok, Penjaringan, Pejagalan, dan lain sebagainya. Bahkan ada 3 kepala rumah tangga, saking padatnya. Ini kita lihat di kawasan padat perkotaan. Kita lihat juga kondisi sungai di Jakarta, penuh dengan sampah. Hari ini Jakarta itu menjadi penyumbang terbesar sampah yang masuk ke kawasan TPA yang di Bantar Gebang. Dan Bantar Gebang itu kita lihat sudah menjadi masalah sosial, bukan hanya masalah lingkungan, gitu. Nah, ini yang ketika kita bicara tentang eh, melihat kondisi seperti ini, maka kita akan bertanya, sebenarnya siapa yang salah di sini? Pemerintahkah? Tata ruang yang dianggap kurang pro lingkungan? Kemudian, atau industrikah yang bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan kita, terkait banjir terutama? Karena banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kemudian juga, ataukah perubahan iklimnya yang akan kita salahkan? Oh, karena iklim yang tidak bisa kita prediksi, hujan yang tiba-tiba muncul dengan curah hujan yang sangat tinggi di luar perhitungan periode hujan pada umumnya, misalnya begitu. Tiba-tiba muncul, kita belum siap nih menyiapkan pengendali hujan. Oh, mungkin itu yang disalahkan, iklimnya. Artinya kan nyalahin Tuhan kan gitu kira-kira. Atau justru masyarakatnya. Kenapa? Oh, karena masyarakatnya semakin melalui pertumbuhan penduduk, generasi dan lain sebagainya, kan ruang, kan meminimal muncul. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan semacam introspeksi, ada beberapa hal yang sering kita lupakan. Bahwa setiap hari kita itu sebenarnya itu menghasilkan sampah. Setiap hari kita menggunakan air. Dan setiap hari kita menggunakan energi. Energi itu akan berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca. Kemudian, menutup tanah. Setiap hari kita menutup tanah karena kita membangun perumahan melalui betonisasi atau paving block. Kemudian juga, pada saat yang sama kita mengurangi ruang terbuka hijau. Kemudian, membuang air langsung ke drainase. Mungkin itu yang sering kita lakukan. Nah, jadi, kalau kita bicara tentang siapa yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, kalau kita mau melakukan review, perenungan, maka sebenarnya kita semua itu turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan terkait dengan masalah banjir terutama. Maka kita memang harus bertanya kepada diri kita, apakah kita pernah membuang sampah sembarangan? Ya, ini tidak perlu dijawab kan secara lisan, kita cukup renungkan saja dalam hati. Atau membiarkan keran kita bocor, baik karena kesengajaan maupun karena ketidaksengajaan. Atau menebang tanaman tanpa menanam kembali. Atau menutup halaman dengan paving atau beton. Atau kita tidak pernah memanfaatkan air hujan. Jadi, kerusakan lingkungan itu bukan hanya terjadi karena proyek besar.
tetapi juga akibat akumulasi dari jutaan tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Data Jakarta misalnya, kalau kita bicara pakai data kependudukan, ya katakanlah data pemilu katakanlah, ada 10 juta mata pilih misalnya. Kalau satu orang menghasilkan 2 kilogram sampah setiap hari, ini SNI-nya kan begitu. Artinya ada 20 juta kilogram sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta. Gitu. Belum dari industrinya. Kalau industri biasanya ada pengelolaan sampahnya. Mereka sudah ada SOP-nya. Masalahnya kita, masyarakat, kita tidak punya SOP tentang pengelolaan sampah. Yang perlu kita bangun adalah kesadaran dalam pengelolaan sampah. Padahal sampah kita tahu itu berkontribusi terhadap kejadian banjir atau air tergenang yang ada di Jakarta. Jadi, kita itu bukan hanya korban kerusakan lingkungan sebenarnya, tapi pada saat yang sama kita menjadi bagian dari penyebab kerusakan lingkungan. Baik, kita lihat nih misalnya, ini fakta yang terjadi bahwa bukan terjadi dalam satu hari kegiatan apa namanya kerusakan lingkungan itu. Bahwa kerusakan lingkungan itu jarang terjadi karena satu tindakan besar dan sebagian besar itu justru merupakan akumulasi dari jutaan keputusan kecil yang dilakukan oleh setiap hari oleh manusia, setiap manusia. Jadi apa yang dianggap kecil oleh satu orang, misalnya, saya hanya buang 1 gram atau 1 gram kemasan plastik misalnya, sedikit. Iya, tapi kalau udah 10 juta orang membuang hal yang sama, terjadi dalam 1 bulan, terjadi dalam 1 tahun, dan itu menyumbat selokan, menyumbat drainase, apa yang akan terjadi? Jadi apa yang dianggap kecil oleh satu orang, itu akan menjadi masalah besar ketika dilakukan oleh jutaan orang. Jadi, mari kita merenungkan, jadi satu sampah itu mungkin tidak terlihat. Satu pohon yang ditebang itu mungkin tidak terasa. Satu halaman yang dipaving mungkin tidak berdampak, tetapi itu akan menyebabkan menurunnya resapan air hujan. Pada saat yang sama, karena tidak meresap, maka air itu akan melimpas. Artinya limpasannya justru meningkat. Kemudian, pada saat yang sama akan menyebabkan kualitas lingkungan yang memburuk, terjadinya banjir dan krisis lingkungan yang semakin nyata. Baik. Nah, setiap orang dari kita itu punya semacam environmental footprint ya. Jadi ada jejak lingkungan. Jadi setiap orang itu menghasilkan sampah. Berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Kemudian air yang kita gunakan. Air akan menjadi limbah cair kan? Masuk ke drainase, masuk ke kawasan, kemudian itu menjadi limbah cair. Terkontaminasi dengan limbah kimia, baik yang berasal dari deterjen, bahan kimia lain dan lain sebagainya, sehingga air itu kemudian akan semakin rusak kualitasnya. Nah, setiap hari juga kita menggunakan energi. Setiap hari kita melakukan pengelolaan air hujan ketika hujan turun. Apakah ini dimanfaatkan atau langsung dibuang saja? Kemudian ruang terbuka yang ada pada diri kita, pada lingkungan kita. Semua itu ada jejak lingkungannya pada setiap manusia. Jadi, setiap aktivitas manusia itu meninggalkan jejak lingkungan. Jadi pertanyaannya, apakah saya berdampak terhadap lingkungan? Bukan, bukan itu pertanyaannya. Karena setiap kita pasti berdampak, ya kan? Setiap environmental footprint kita itu pasti berdampak terhadap lingkungan. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya berdampak terhadap lingkungan? Tidak. Tapi apakah dampak yang saya berikan itu memperbaiki atau memperburuk lingkungan? Nah, itu yang pertanyaannya. Jadi bukan berdampak atau tidak, bukan, tapi apakah dampak ini baik atau buruk itu. Nah, itu kira-kira. Jadi kita lihat misalnya bencana alam katakanlah banjir. Jadi banjir itu banyak faktor penyebabnya. Yang pertama misalnya kerusakan daerah aliran sungai di hulu misalnya. Yang kedua perilaku masyarakat, yang ketiga tata ruang perkotaan, kemudian curah hujan yang ekstrim. Oke, kita bahas satu misalnya. Kerusakan daerah aliran sungai di hulu. Kita lihat misalnya kawasan catchment area Jakarta itu kan sekitar Bogor, eh, katakanlah sekitar Bogor di puncak sana. Ada 13 sungai masuk ke Jakarta. Nah, seharusnya
Kalau daerah aliran sungainya itu masih terjaga di hulunya, air itu ketika hujan itu kan akan meresap di atas. Masalahnya di atas pun sudah sama. Terjadi betonisasi, terjadi alih fungsi hutan. Bukan penebangan hutan, tapi alih fungsi hutan. Kalau hutan ditebang masih tumbuh hutan lagi. Tapi kalau sudah alih fungsi hutan, alih fungsi lahan, nah itu sudah susah itu. Karena dia akan merubah koefisien resapan. Nilai C-nya itu akan berubah sehingga kemudian yang tadinya 0,9 menjadi 0,1. Dari 0,1 menjadi 0,9. Yang tadinya 1% itu melimpas menjadi 90% melimpas. Gitu kira-kira. Nah, itu yang terjadi kerusakan. Kemudian deforestasi, kurangnya daerah resapan, termasuk erosi sedimentasi yang meningkat. Nah, sedimentasi itu masuk ke kawasan sungai-sungai di Jakarta, sehingga terjadi pendangkalan. Kalau kita lihat misalnya isu-isu di ibu kota, setiap gubernur itu pasti selalu eh, apa namanya, dikritisi terkait dengan normalisasi, entah apa kalau zamannya Pak Anies itu apa itu, eh, apa namanya, naturalisasi misalnya, naturalisasi, normalisasi itu kan menjadi polemik yang diperdebatkan yang tidak ada habisnya. Intinya karena terjadi persoalan lingkungan terkait banjir, hanya pendekatan metodenya saja yang berbeda. Kenapa? Karena adanya sedimentasi. Gitu kan. Kenapa sedimentasi? Karena kerusakan daerah aliran sungainya. Nah, kemudian pada saat yang sama tata ruang perkotaan juga mengalami perubahan, betonisasi. Kalau Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 itu menyarankan, itu mengisyaratkan, bahkan mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau itu harus 30% dari sebuah area yang terbuka. Masalahnya di Jakarta, masih mungkin nggak 30% itu? Atau di mana 30% itu akan diperoleh? Rata-rata di Jakarta itu, dari pengalaman kami melakukan kajian tentang kegiatan apa namanya, kegiatan baik industri maupun eh, domestik, itu rata-rata itu kisarannya 10 sampai 15% saja, dan itu pun sudah perusahaan itu sudah ngap-ngapan itu mau ini, dalam tanda kutip, sudah susah bernafas untuk menyiapkan lahan untuk digunakan ruang terbuka hijau. Kenapa? Tanah di Jakarta mahal, Bapak, Ibu. Daerah Penjaringan tuh 30 juta per meter. Daerah Menteng mungkin lebih. Kalau itu dibuat ruang terbuka hijau, wah itu sepertinya butuh keikhlasan hati untuk apa namanya, memberikan oksigen. Artinya oksigen di Jakarta itu sangat mahal sekali. Kira-kira begitu. Nah, kemudian curah hujan juga ekstrim. Kita lihat hari ini perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu sudah mendunia ya. Jadi global warming tentu penyebabnya adalah emisi gas rumah kaca. Dan ini dialami oleh seluruh dunia. Nah, jadi banjir itu sebenarnya bukan disebabkan oleh faktor tunggal, tapi disebabkan karena hasil interaksi antara proses alam dan aktivitas manusia. Baik dari perilaku masyarakatnya, kebijakannya, kemudian kondisi alamnya, termasuk juga kondisi topografi lingkungan. Nah, jika sebagian penyebab itu berada di luar kendali kita, maka sebagian lainnya pasti berada di rumah kita, di sekolah kita, pasti di lingkungan kita, kan begitu, ya kan? Ya kita bukan pemerintah yang bisa memutuskan RT RW-nya seperti apa, ya kan? Kita bukan orang Bogor, sehingga saya tidak bisa melakukan apa namanya, intervensi pengelolaan daerah aliran sungai di daerah hulu, gitu. Dan saya juga tidak bisa mengendalikan curah hujan yang ekstrim, ya kan? Tapi saya mungkin bisa melakukan perilaku saya, ya kan? Kenapa? Di rumah saya, perilaku saya di sekolah saya atau di lingkungan saya yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita selama ini menganggap bahwa hujan itu sebagai bencana, sebenarnya saya mungkin memandangnya agak sedikit berbeda. Bahwa hujan itu sebenarnya audit terhadap alam. Jadi hujan itu sebenarnya tidak menciptakan masalah, tapi hujan itu memperlihatkan bahwa masalah itu sudah ada, gitu. Ketika hujan turun, maka dia akan mengaudit bagaimana perilaku masyarakat membuang sampah, ya kan? Pada saat hujan turun, dia akan mengaudit bagaimana manusia itu memperlakukan tanah. Ketika hujan turun, hujan akan mengaudit, alam akan mengaudit bagaimana pohon ditebang dan sebagainya.
banyak. Allah itu selalu jujur, dia tidak menutup-nutupi kesalahan kita. Dia hanya menunjukkan apa yang sudah kita abaikan selama ini. Nah, jadi hujan itu sebenarnya musuh atau anugerah sebenarnya. Jadi itu sebenarnya sangat tergantung pada cara kita mengelolanya. Nah, paradigma lama tentang pengelolaan air hujan, dan ini memang sudah umum terjadi, bahwa hujan itu akan menjadi genangan dan dia akan menjadi masalah. Sehingga kemudian ketika hujan itu dianggap sebagai beban yang harusnya cepat dibuang. Nah itu makanya selalu ribut tuh isu normalisasi, betonisasi, kemudian pelebaran sungai dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selama ini menganggapnya begitu. Hujan besar jadi genangan jadi masalah. Kalau begitu hujan harus dibuang secepatnya. Caranya bagaimana? Lebarkan sungai, dalamkan sungai, perbanyak apa saluran drainase dan sebagainya. Tapi kita lupa permukaan air laut kita itu lebih tinggi daripada tanah di Jakarta. Jadi kalau misalnya sungainya dilebarin, didalamin, terus air masuk ke situ, bukan bukan air hujan yang masuk, tapi air laut yang masuk ke sungai. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena kita masih berpikir pada paradigma yang lama. Jadi hujan itu dianggap sebagai musuh. Nah, karena itu kita harus merubah paradigma itu bahwa hujan itu sebagai sumber kehidupan. Sebenarnya bukan paradigma baru. Ini sebenarnya paradigma yang sudah terjadi selama miliaran, jutaan, ribuan tahun yang lalu. Begitu. Hujan itu siklusnya sebagai sumber kehidupan. Karena itu dia menjadi sumber daya. Itu yang harus kita kelola. Jadi hujan itu menjadi anugerah yang dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi masalahnya bukan pada hujannya, tapi bagaimana cara kita merespon hujan tersebut. Nah ini eh ketika musim hujan, banjir, ya kan? Kenapa? Karena saat hujan air itu dibuang nih. Kalau air itu langsung dibuang, ini yang kejadian nih, banjir nih, sebelah kiri ini. Air melimpah, air cepatnya dibuang, kemudian jadi genangan. Nah, ini paradoksnya begitu. Pada saat musim hujan, kita ini kebanjiran. Tapi saat musim kemarau, kita kekurangan air. Kalau air itu cepat dibuang, kita akan kekurangan air. Ya kan? Air sulit dicari. Air itu harus cari dari luar, kemudian biayanya juga mahal, ya kan. Sekarang kalau misalnya kita bor tanah di Jakarta, kita ambil airnya, sebagian daerah itu sudah terjadi intrusi air laut. Kualitasnya itu sudah tidak lagi sesuai dengan Permenkes tahun 2001, 2011 gitu. Jadi itu sangat tidak sehat. Kenapa? Karena air itu sudah tidak lagi air hujan, tapi sudah air laut dan air limbah yang meresap di dalam tanah di Jakarta. Kenapa? Karena kita selalu membuang air yang bersih itu langsung buang ke sungai. Air yang bersih jadi air Belum, belum, kotor. belum. Maksud Gitu. Ini paradoksnya seperti itu. Jadi, maksud otak saya kita mau itu sebenarnya SS kayak ini. Oh, enggak usah saya. Itu kan guru IPA aja ya. Ah? Oh, baik. Betul banget gedein gimana? Ini. eh, baik. Jadi sebenarnya kota kita itu kehilangan kesempatan emas sebenarnya. Kenapa? Karena seharusnya kita tuh menampung saat melimpah dan memanfaatkan saat dibutuhkan. Itu yang prinsip dasarnya. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita itu, eh, mengubah cara pengelolaannya dan mengubah masa depan kita. Gitu. Nah, jadi sekolah itu sebagai bagian dari solusi, ya kan? Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar lingkungan, tapi sekolah adalah lingkungan yang dapat dipelajari. Ini jadi seperti ini. Misalnya ketika hujan misalnya. Jadi sekolah dapat menampung, meresapkan, dan memanfaatkan air hujan. Kemudian tanah yang sehat misalnya kan, eh, dapat menyerap air, menumbuhkan tanaman dan menjaga kehidupan. Jadi sekolah itu dapat meningkatkan daya resap tanah. Kemudian sekolah dapat menanam atau merawat, memanfaatkan tanaman. Jadi dia akan memberikan oksigen, keteduhan dan keindahan estetik. Estetiknya itu diberikan oleh sekolah, gitu kan. Pada saat yang sama, sekolah juga akan memberikan pemahaman, pengalaman belajar secara langsung bagi siswanya, gitu.
Kemudian, pada saat yang sama, guru itu menjadi fasilitator yang mengintegrasikan antara pembelajaran lingkungan dalam setiap mata pelajaran yang ada di kegiatan sekolah. Gini. Kemudian lingkungan sekolah yang hijau itu menjadi tempat yang nyaman dan sehat ya untuk mendukung proses belajar yang lebih bermakna dan eh, lebih sehat kan begitu. Nah, jadi sekolah hari ini adalah masa depan bumi kita esok hari. Begitu kira-kira. Ketika semua unsur sekolah bergerak bersama, sekolah itu akan menjadi sebuah ekosistem yang hidup dan memberi dampak positif bagi lingkungan kita. Nah, ini contoh bagaimana air hujan itu bisa dilakukan pengelolaannya. Jadi air hujan itu ditampung melalui talang, ya kan dari atap ini kemudian ditampung, kemudian masuk ke talang, kemudian masuk ke penampungan. Tong boleh atau ground tank boleh yang ada di dalam tanah gitu. Kalau space-nya sudah tidak lagi memungkinkan. Kemudian akan meresap ke dalam tanah dan ini akan menjaga ketersediaan air tanah gitu. Kemudian pada saat yang sama juga mengurangi genangan maupun banjir. Kenapa? Karena air hujan itu tidak melimpas ke selokan, tidak melimpas ke jalan, tapi masuk ke perut bumi. Sehingga dia menjadi air tanah dan mengurangi air limpasan. Kemudian tanah karena menjadi lembab, maka tanaman akan menjadi subur gitu. Dan inilah proses pembelajarannya di sini. Jadi siswa itu bisa belajar menjadi pelajaran yang nyata, yang terkait dengan eh, persoalan lingkungan, termasuk juga mata pelajaran wajib, misalnya matematika, IPA, biologi, dan sebagainya. Semua bisa dipelajari di sini. Menjadi lab lingkungan. Ketika misalnya belajar biologi, oh ini apa namanya jenis tumbuhan misalnya, tinggal ambil saja bahan ajarnya di lingkungan kita. Mempelajari misalnya tanaman berumur pendek, tinggal pelajari saja, apanya ambil saja sampelnya yang ada di situ. Mempelajari misalnya pertunasan, misalnya kan pertumbuhan tanaman, mulai dari fase kecambah sampai fase berbuah misalnya. Ambil saja di situ, di lab kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh harus menyiapkan bahan dari rumah dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu bisa menjadi lab, jadi menyediakan itu. Kemudian sekolah juga bisa menjadi tempat untuk terbentuknya karakter peduli lingkungan berupa perubahan perilaku. Jadi kebiasaan yang baik menjadi budaya sekolah. Jadi siswa itu tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kemudian ketika ini semua bisa dilakukan, maka eh, lingkungan sekolah yang sehat itu akan eh, mendukung kualitas hidup semua orang. Dan dari sekolah, perubahan besar itu menyebar ke keluarga dan masyarakat. Jadi agroekosistem sekolah itu adalah sebuah investasi kecil hari ini ya untuk keberlanjutan lingkungan dan masa depan anak-anak kita. Nah, kemudian ini ada 3 langkah sederhana untuk sekolah yang berkelanjutan. Jadi air hujan itu adalah sumber daya yang berharga. Jadi sederhana sebenarnya langkahnya itu hanya menampung, meresapkan, dan memanfaatkan. Itulah sebenarnya kunci sekolah yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi setiap tetes air hujan yang kita kelola hari ini itu adalah investasi untuk masa depan sekolah kita. Kan begitu kira-kira. Jadi kita bisa mengurangi banjir, mengurangi genangan, menjaga ketersediaan air tanah, menghemat air dan biaya, termasuk membentuk budaya peduli lingkungan. Nah ini kalau kita bandingkan sistem konvensional, jadi air turun, masuk melalui atap, kemudian talang, kemudian langsung ke drainase. Ini terjadi banjir. Gini. Nah, sebaiknya air itu ditampung, masuk ke talang, masuk ke tandon, kemudian diresapkan dalam tanah, kemudian menjadi kebun sekolah dan memberi manfaat. Jadi hujannya itu sama Bapak Ibu, tapi hasilnya beda kalau kita ngelolanya berbeda. Jadi sistem yang kita pilih itu masa depan yang akan kita tuju. Nah, jadi ini flow chart-nya. Jadi dari atap sekolah masuk ke talang, kemudian tandon, ini masuk ke air, ini bisa menjadi pelajaran di sekolah.
pengelolaan air hujan itu terhadap pendidikan di sekolah. Misalnya IPA, ketika mempelajari siklus air, lihat saja bagaimana air itu hujan ketika hujan turun, ya kan? Kemudian berapa misalnya eh, bagaimana perubahan wujud airnya misalnya itu bisa dilihat di sini. Ya, dari air yang terjadi kondensasi misalnya kan, kemudian turun membentuk hujan dan kemudian dari beku menjadi cair, kemudian menguap kembali, kira-kira begitu kan siklus air. Kemudian tanah dan tanaman ini bisa pelajaran IPA di sini. Pelajaran matematik pun sama. Misalnya, bagaimana cara menghitung curah hujan misalnya kan, menggunakan rumus apa namanya rasional misalnya CIA misalnya koefisien intensitas kemudian luas area misalnya. Berapa hitung apanya curah hujan per tahun misalnya kan milimeter per tahun. Bagaimana hubungannya dengan liter? Ini bisa dipelajari di matematika sini gitu. Jadi ini langsung praktek hitung berapa jumlah curah hujan kalau jumlah atapnya misalnya 200 meter gitu dengan curah hujan maksimum 200 milimeter per tahun misalnya begitu. Ini bisa di sini langsung praktek. Kemudian adiwiyata juga sama. IPS misalnya kan terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungan, kegiatan ekologi, kepedulian sosial misalnya. Kemudian P5 misalnya, ini juga sama gitu. Kemudian karakter dan keterampilan misalnya, bagaimana siswa itu bisa bertanggung jawab, peduli, dia punya kepemimpinan, termasuk kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam mengelola lingkungan. Ini semua bisa dipelajari melalui pengelolaan lingkungan, pengelolaan air hujan, pengelolaan eh, yang dilakukan di sekolah. Ini bisa apa namanya melibatkan siswa. Jadi pembelajaran itu lebih kontekstual dan lebih menyenangkan. Kenapa? Karena praktek langsung. Dan siswa itu diharapkan bisa menjadi lebih aktif maupun kreatif. Pada saat yang sama lingkungan sekolah juga lebih baik. Kan begitu. Sehingga kemudian membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Dan ini berkontribusi untuk bumi yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah. Jadi aksi nyata sekolah bisa seperti ini. Ya kan? Apa yang sudah kita lakukan misalnya? Bagaimana sekolah itu bisa menggunakan air secara bijak dan bertanggung jawab, ya kan? Kalau selama ini kita hanya mengandalkan PDAM, bisa nggak kita memanfaatkan air hujan? Kan itu bisa efisiensi biaya pengeluaran sekolah juga kan begitu. Kemudian menjaga dan merawat sekolah, lingkungan, kemudian bekerja sama, kemudian belajar, gitu kan? Termasuk apa kita melakukan tindakan pengelolaan kepedulian terhadap bumi kita. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tetap tempat kita tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, maupun bumi kita. Jadi, bahwa kita kemudian merefleksikan kembali bahwa hujan yang jatuh ke lingkungan kita itu selama ini selalu menjadi banjir dan genangan. Karena itu kita harus merubah paradigmanya menjadi kehidupan, menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Jadi perbedaannya itu bukan pada hujannya, tetapi sekali lagi perbedaannya terletak pada cara kita melakukan pengelolaan. Nah, jadi eh, kita harus mulai menanamkan komitmen tentang bagaimana kita menampung air hujan, meningkatkan daya resap tanahnya, lakukan penanaman dan perawatan tanaman, menjadikan sekolah kita sebagai laboratorium hidup, dan menanamkan kepedulian lingkungan kepada generasi muda anak-anak didik kita. Jadi sekali lagi bahwa setiap tetes hujan itu adalah amanah. Jadi tanggung jawab lingkungan itu dimulai dari cara kita memperlakukan air. Dan sekali lagi bahwa kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh Jakarta, tetapi kita dapat mengubah sekolah kita. Dan dari sekolah kita, perubahan yang itu dapat menyebar di keluarga, masyarakat, kota, dan masa depan kita. Mungkin itu apa namanya materi terkait ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Prof, masih unmute sepertinya. Pak Asep udah selesai, Pak Ahmad Kosasi udah selesai ya? Sudah Prof. Izin. Ya, nah inilah kalau mentiga. Terima kasih Pak Ahmad Kosasi. Ibu Bapak luar biasa. Saya dapat insight ya meskipun saya ketua P2M. Ternyata itu tadi hujan adalah audit alam. Wow. Audit alam jujur. Nah, ini poin yang saya betul-betul surprise nih. Berarti kekeringan juga audit alam nih sekarang lagi diaudit nih ya. Nah, monggo Ibu Bapak, dan yang paling penting Ibu Bapak bisa sebentar. Ibu Bapak bisa berperan langsung bagaimana menjaga lingkungan Ibu Bapak di rumah maupun di sekolah, dan lingkungan siswa juga bisa praktek dengan sepertinya dengan mudah gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Ahmad Kosasi kita bisa pada saat kita luring, kita langsung praktek, nanti minta sama Pak Ishak lokasinya di mana gitu ya. Kita membawa alat-alat apa yang bisa kita bantu gitu ya, konkret. Ya, tidak harus banyak, tapi ada beberapa sebagai contoh begitu ya. Nanti bisa diduplikasi oleh Ibu Bapak sendiri gitu ya. Nanti persoalan dukungannya itu dengan mudah, secara mandiri juga kelihatannya terjangkau itu ya. Nah, silakan Ibu Bapak untuk menggali bagaimana konkret. Jadi pertemuan virtual ini juga tidak hanya omon-omon nih, tapi ini gerakan aksi nyata gitu ya. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya. Nih udah ada 23 peserta nih. Mungkin sambil kenalan. Silakan. Ini ada Bu Ismiati. Bu Ismiati, ada yang mau ditanyakan? Oh ya Ibu Bapak, kami mengirimkan Google Form itu untuk diisi, tidak harus mengerutkan kening gitu ya, isi aja secara alami gitu, menurut pendapat Ibu Bapak gitu kan. Nanti dari situ kita akan coba analisis begitu. Nah, ini ada Pak Fandi, ada Bu Suparti, ada Pak Faradila, ada Bu Rita, ada Ibu Imelda, ada Pak Firdaus, ada Bu Yeni. Monggo, silakan. Ada Bu Tiur, ada Pak Kepala Sekolah sendiri nih. Mungkin Pak Ishak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Boleh Bu. Saya ingin bertanya Bu. Ya, boleh. Pak Fandi Puji Hariansah. Monggo, Pak Fandi. Sebentar Prof, ini pasang headset dulu soalnya. Ya. Mana sih ini? Oh iya. Cek 1 2 3 cek. Salah kali yang itu nih. Headset. Pak, Assalamualaikum sama Prof Nadiro.
Ya, Dengar jelas. Mangga. Pak Ahmad Kosasi mungkin langsung dikendalikan ya. Saya nggak masuk. Ya Pak Kosasi. Baik, baik, Prof. Baik. Saya itu mau nguji dulu bentar. Ya. Silakan Pak Fandi dilanjut. Oke Pak, terdengar jelas ya Pak ya? Ya, cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ahmad Kosasi, nama saya Pandi Puji Hariansa dari SMPN 168 Jakarta. Sebelum ke pertanyaan ya, tadi cukup menarik juga apa yang Pak Ahmad Kosasi sampaikan bahwa eh, air hujan yang terjadi di wilayah kita ya, baik di lingkungan khususnya di lingkungan yang notabene banyak wilayah-wilayah yang sudah dalam artian pembangunannya itu menggunakan beton dan sebagainya itu kan tidak ada lahan yang bisa menampung air itu. Nah, yang jadi paradoksnya adalah ketika kekeringan kita butuh air, petani dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin kalau di wilayah-wilayah yang banyak eh, pemetaan secara letak demografis pertanian dan sebagainya itu sangat sangat berpengaruh besar gitu. Tapi di satu sisi ketika air cukup banyak, yaitu misalkan musim hujan yang intensnya cukup tinggi di wilayah-wilayah kota besar gitu kan, itu dianggap sebagai bencana. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana eh, pengelolaan air hujan ini jika dikaitkan dengan sustainable development goals gitu. Artinya pembangunan secara berkelanjutan di bidang lingkungan hidup yang kita itu punya kompetensi bahkan tadi dalam struktur di bawah itu ya di sekolah gitu. Untuk bahwa ayo loh kita membangun konsep atau mengkonstruksi bahwa air hujan ini ya itu ada kaitannya dengan sustainable development goals kita sebagai masyarakat, sebagai kita individu atau kita sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan ataupun pedesaan. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya Pak Ahmad Kosasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin biar ini mengalir, saya akan jawab dulu Pak Fandi, sambil menunggu Bapak Ibu barangkali nanti ada yang tergelitik untuk mempertajam apa namanya diskusi kita hari ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu bukan karena nggak paham. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti lebih paham dari saya karena Bapak Ibu pendidik di sini kan, dan tentu sudah sangat banyak pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya terkait dengan apa namanya lingkungan. Nah, tetapi mungkin diskusi kita hari ini adalah bagaimana ini membangun paradigma itu kan terkait dengan pola lingkungan di sekolah. Baik, mungkin saya akan jawab dulu untuk Pak Fandi. Terima kasih banyak. Jadi memang paradoks. Mohon izin, apakah suara saya masih terdengar? Masih Pak. Oh, baik, baik. Nah, terkait dengan paradoks apa namanya air hujan, kemarau, kita kering, kemudian apa namanya eh, pada saat hujan kita banjir. Nah, itu sebenarnya memang sangat erat kaitannya dengan pencapaian beberapa tujuan SDGs, ya kan? Khususnya yang ada di lingkungan sekolah yang ada di perkotaan. Yang pertama itu SDGs nomor 6 ya, terkait dengan air bersih dan sanitasi yang layak, gitu. Jadi memanen air hujan itu dapat meningkatkan ketersediaan air. Kemudian pada saat yang sama juga apa namanya akan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Nah, kemudian mendukung kebutuhan penyiraman, kan kita butuh untuk menyiram taman, siram toilet, dan sebagainya. Kalau selama ini kita menggunakan air tanah, sebenarnya kalau kita punya tempat dan mau melakukan pemanfaatan air hujan, ini bisa
lakukan pengelolaan. Tentu memang karena dengan kondisi air hujan hari ini memang sudah masam ya, jadi memang perlu ada pengelolaan, ada sedikit treatment lah terhadap air hujan itu tidak bisa langsung digunakan kalau untuk pemanfaatan domestik. Tapi kalau hanya untuk dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman itu tidak perlu treatment, dia cukup ditampung saja begitu. Nah, ini akan mendukung SDGs nomor 6, Bapak. Nah, yang kedua, terkait dengan lingkungan perkotaan, ini juga akan berkaitan dengan SDGs terkait dengan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kalau nggak salah itu ada di SDGs nomor 11 ya, kalau nggak salah. Nah, jadi salah satu tantangan besar di kota besar itu adalah peningkatan air limpasan yang banyak menyebabkan genangan dan banjir. Ya kan? Kita sering merubah paradigma. Banjir, oh ini bukan banjir, ini air yang tergenang saja, gitu kan. Nanti juga surut. Hanya merubah paradigma kalimat itu aja, padahal banjir-banjir juga, kan begitu. Nah, kalau sekolah itu menyediakan sumber resapan, biopori, atau ruang terbuka hijau, atau rain garden lah, semacam itu. Maka sekolah itu sebenarnya ikut meningkatkan daya resap lingkungan perkotaan dan mengurangi beban drainase kota. Gitu. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan karena ini terkait dengan SDGs yang eh, 11 ya, terkait dengan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Nah, ada juga bahwa pemanfaatan air hujan itu berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Gitu. Berkaitan dengan SDGs nomor 12, ya kan, terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena air hujan yang selama ini dianggap sebagai limbah, ya kan? Sebenarnya kata-kata limbah itu tidak tepat sebenarnya karena limbah itu harus melalui proses produksi kan, gitu kan? Ya katakanlah dalam tanda kutip sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat, ya kan? Atau dianggap sebagai gangguan. Nah, itu kita rubah menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara bijak. Nah, ini jadi contoh nyata bahwa perubahan pola konsumsi sumber daya alam itu dianggap lebih bertanggung jawab. Karena itu ini berkaitan dengan SDGs ya, nomor 12. Saya menyampaikan bahwa berkaitan sekali dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, dan jangan lupa kita juga berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Karena kita tahu bahwa kondisi hujan ekstrim, kemarau ekstrim itu sebagai salah satu indikator terjadi perubahan iklim, ya kan? Dan ini berkaitan dengan SDGs yang ke-13. Jadi perubahan iklim itu bukan hanya sekedar menyebabkan pola hujan yang semakin ekstrim, gitu, tapi juga menyebabkan kemarau yang ekstrim, gitu. Nah, melalui tata kelola air hujan itu, sekolah itu bisa membangun kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Sehingga kita bisa lebih siap ketika menghadapi banjir, kekeringan, dan ketidakpastian ketersediaan air. Dan selanjutnya tentu karena berkaitan dengan sekolah, ya ini berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas. Ya kan? Ini masuk ke SDGs yang ke-4 atau 5 ya lupa. Katakanlah yang keempat misalnya begitu. SDGs yang keempat. Jadi menurut saya kontribusi ini sangat penting karena sekolah bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun karakter dan kesadaran lingkungan bagi para peserta didik. Jadi anak-anak itu bisa belajar bahwa air hujan itu bukan masalah yang harus dibuang, tapi sumber daya yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Nah, jadi berkaitan dengan SDGs, tentu banyak SDGs yang berkaitan sekali dengan pengelolaan air hujan di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang apakah, ya itu kan di kota, Pak. Kita sudah terjadi betonisasi dan sebagainya, sulit untuk melakukan pengelolaan. Bagaimana dengan di desa? Sama, Bapak. Kita lihat kasus banjir Sumatera yang terjadi di Sumatera, yang di Aceh maupun di Medan kemarin di Sumatera Utara. Kondisinya bagaimana? Kalau kita lihat kepadatan penduduk, rata-rata rumah masih rumah tradisional. Umumnya masih menggunakan kayu, banyak rumah-rumah menggunakan kayu. Kemudian ruang terbukanya lebih dari 30%, Bapak. Orang petani itu punya kebun bisa 10 sampai puluhan hektar, minimal 2 hektar rata-rata satu rumah tangga. Belum lagi hutannya, ya kan? Kalau kita bicara tentang daerah resapan air,
seharusnya nggak perlu banjir. Nah, tapi kenyataannya kan banjir, sehingga menimbulkan korban. Dan ini sudah jadi berita nasional. Prinsip dasarnya tetap sama. Kenapa? Karena air hujan itu tidak meresap ke dalam perut bumi. Air hujan itu menjadi air limpasan yang masuk ke badan air. Sementara kemampuan kapasitas badan airnya itu sudah tidak mampu lagi menampung kuantitas air hujan. Begitu. Air tidak masuk ke dalam perut bumi, dia menjadi air limpasan, sementara kapasitas sungai tidak mendukung jumlah curah hujan yang muncul. Sehingga terjadi banjir. Banjir meluap ke permukiman, merusak permukiman, perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian menjadi korban dan dianggap sebagai bencana. Ya kan? Padahal sebenarnya sederhana. Kenapa? Kalau kita bicara sumbernya, karena sudah terjadi bukan hanya penebangan hutan, tapi telah terjadi alih fungsi hutan. Dan ini yang parah. Kalau cuma nebang hutan saja, itu tidak merubah koefisien resapan. Nilai C-nya itu tetap. Kenapa? Karena lahannya tidak terjadi pemadatan. Ya kan? Jadi, pohonnya saja yang tadinya besar, ditebang jadi kecil. Hanya itu saja. Tapi tetap pohon. Tanahnya tidak berubah. Koefisiennya tidak berubah. Kalau kita hitung secara rumus rasional, C tidak berubah, intensitas tidak berubah, luas area tidak berubah. Ya kan? Sebenarnya penebangan hutan itu tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah ketika terjadi alih fungsi hutan. Jadi kebun sawit. Pak, masih sama-sama hutan, masih sama-sama tanaman. Betul. Cuman koefisien itu terjadi perubahan. Yang tadinya 0,1 menjadi 0,4 atau 0,6. Artinya, yang tadinya 90% itu masuk ke dalam perut bumi, ini hanya tinggal 40% saja yang masuk perut bumi. Yang 60% masuk ke sungai. Ya kalau cuma 1 liter, Pak, nggak masalah. Kalau udah jutaan miliar kubik masuk, itu yang jadi masalah. Kan begitu. Artinya poluan air hujan itu bukan hanya masalah orang perkotaan, tapi juga pada saat yang sama juga menjadi masalah seluruh manusia di seluruh lokasi di permukaan bumi. Mungkin itu terkait dengan pengelolaan air hujan, bahwa prinsipnya air hujan itu memang harus dikelola secara baik. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan yang lain. Mungkin demikian jawaban kepada Pak Fandi. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Fandi, pertanyaannya membuka informasi lain terkait dengan air hujan. Eh, Mungkin yang lain, silakan Bapak kalau ada yang perlu ditambahkan. Silakan, mungkin akan ada yang mau menanyakan atau merespon lagi, Bapak Ibu. Pak Fandi. Ya, merespon tadi jawaban dari Pak Ahmad Konstitusi, artinya kan bahwa kalau kita melihat dari tema kegiatan hari ini kan pengelolaan air hujan ya Pak. Cuman kan Ya. penyebab air hujan itu sebagai air limpasan yang dianggap sebagai bencana itu kan ada beberapa komponen-komponen lain yang menyebabkan air hujan itu menjadi sebuah genangan dan banjir. Menurut hemat saya, penyelesaian permasalahan seperti itu butuh stakeholder lain untuk bekerja sama, tidak Iya. hanya satu komponen saja gitu. Tapi Iya. titik fokus kita hari ini kalau melihat dari background virtual Bapak bahwa kita pengelolaan air hujan ya perlu gerakan yang konkret, yang tidak hanya teoritis, yang bisa sederhana dilakukan oleh sekolah. Mungkin nanti Pak Ahmad Kosasi dan Prof. Nadiro sebagai akademisi yang mungkin bisa memberikan apa ya istilahnya, atau bentuk konkretnya itu entah alat ataupun langkah-langkah yang dimana menunjukkan perilaku untuk kita semua di sekolah bisa mengelola air hujan itu. Sehingga kan ini bisa disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan itu tadi tujuannya Sustainable Development Goals itulah gitu. So, kita sebagai manusia kan berkelanjutan ke depannya perlu menjaga lingkungan dan sebagainya. Terima kasih Pak Ahmad Kosasi. Itu aja sih tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Saya setuju bahwa ini tidak bisa hanya sekedar kajian teoritis, ya kan? Saya setuju bahwa memang air hujan itu nggak bisa hanya
omong-omong gitu kan, tapi dia harus dikelola secara teknis gitu. Nah, bagaimana cara pengelolaan secara teknisnya itu memang perlu langkah-langkah dan kolaborasi semua pihak ya, termasuk juga akademisi, ya kan, termasuk juga pihak sekolah sebagai tempat apa namanya eh, tempat lokus pengelolaan air hujan itu, ya kan? Jadi bisa melibatkan pemerintah, swasta, kemudian komunitas juga bisa terlibat di situ dan termasuk juga masyarakat. Nah, jadi mungkin nanti, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Nadiro tadi, nanti kami akan insya Allah akan coba turun ke lapangan, ke sekolah nanti untuk melihat kondisi lapangan sebenarnya kira-kira bentuk konkret apa nih yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan air hujan yang bisa menjadi model ya, katakanlah menjadi model, oh begini loh cara pengelolaannya, supaya ini bisa ditampung, diresapkan dan dihananya itu kan. Nah mungkin kami nanti akan melihat dan nanti tentu akan memastikan jenis alat apa, teknologi apa yang akan digunakan di sekolah tersebut. Nah tapi kita harus tinjauan dulu karena kita harus menghitung area dan lain sebagainya, posisi dan lain sebagainya kan begitu. Karena secara teoretik sudah ada ketentuannya gitu kan, tapi secara teknis tentu harus sesuai dengan kondisi lapangan gitu. Mungkin demikian Pak. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Kepala Sekolah, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kosasih atas paparannya yang luar biasa dan saya pikir ini menjadi pencerahan sekaligus pembelajaran buat kita. Ada juga satu hal yang menarik yang terkait dengan pemanfaatan air hujan itu yang pernah saya alami itu saya sempat di Kepulauan Seribu, Pak Ahmad Oh ya, Kosasih. oh Jadi di sana itu eh, sekolah atau lembaga-lembaga pemerintah itu disiapin satu bukan folder ya, atau semacam toren besar itu. Toren besar, kemudian toren itu memang diarahkan nyambung ke atas ke apa namanya ke apa genteng ya, ya, genteng. ke Sehingga atapnya. kemudian iya, sehingga itu air hujan itu ditampung memang, ditampung untuk kebutuhan ketika nanti ada keperluan warga ketika mereka itu kehabisan air itu. Dan itu termasuk di sekolah saya yang lama ada toren besar yang isinya buat penampungan air ketika air hujan. Ya memang sebetulnya manfaatnya bagus karena nanti ketika pas lagi nggak ada air di Pulau Seribu itu bisa dipakai gitu. Meskipun ya karena ya satu toren kan jumlahnya tidak sebesar yang anu ya kan ketika hujan besar itu kan sebetulnya ya airnya melimpah tuh tapi kan hanya satu toren. Itu yang saya rasakan ketika saya di pulau. Sehingga air itu ya nanti dipakai paling tidak itu buat nyiramin tanaman itu. Buat nyiram tanaman ketika untuk kebutuhan harian. Tapi memang sebatas itu yang pernah saya lihat untuk pemanfaatan air hujan yang kami rasakan di Kepulauan Seribu. Itu barangkali sekedar tambahan sharing cerita yang pernah saya rasakan. Terima kasih. Baik, Pak. Hmm. Jadi memang terima kasih. Sebenarnya eh, terkait dengan pengalaman Bapak ini luar biasa nih. Berarti kan memang sudah ada contoh konkret ya. Cuman memang eh, kalau Kepulauan Seribu itu kan memang agak kesulitan di beberapa titik ya. Itu ada agak kesulitan pada saat musim tertentu, kesulitan air tawar ya. Nah, jadi memang ada semacam pendekatan bagaimana air hujan itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi sebenarnya kita tuh perlu memahami bahwa air hujan itu bukan hanya sekedar membangun toren sebenarnya atau tandon, tapi menjadi bagian dari sistem tata kelola air. Jadi seringkali yang dibangun itu cuma fasilitas penampungannya saja, gitu. Kan kita banyak nampung, toren, ya kan? Tapi aspek lain tidak dilibatkan. Sehingga kemudian ketika dianggap toren ini tidak memberikan manfaat atau dianggap manfaatnya kecil, maka kemudian toren itu akan ditinggalkan. Jadi sesuatu yang mubazir dan sia-sia.
ya kan? Jadi karena itu sekali lagi bahwa tata kelola air hujan itu bukan hanya sekedar membangun toren atau infrastruktur, tetapi merupakan bagian dari sistem tata kelola, gitu ya. Jadi eh, analoginya, jadi kita tuh harus benar-benar bisa menghitung sebenarnya. Kalau misalnya idealnya nih, berapa sebenarnya catchment apa namanya luas area tangkapan air hujan? Misalnya katakanlah atap misalnya. Atap itu misalnya 200 meter misalnya. Kemudian berapa curah hujan maksimum? Misalnya katakanlah di Jakarta rata-rata itu 2000 milimeter per tahun. Artinya dalam setiap meter itu kurang lebih ada sekitar 2000 liter, katakanlah gitu. Dalam satu tahun, ya kan artinya ada dalam 1 meter itu ada sekitar 2000 liter atau 2000, pokoknya ada hitungannya begitu, ya kan? Nah, jadi kemudian itu kemudian dikonversi menjadi liter dan berapa sebenarnya kemampuan kapasitas tampungnya, begitu. Nah, tentu memang apa namanya itu kan curah hujan maksimum dalam 1 tahun, tapi kan nggak mungkin langsung 2000 liter itu langsung sekaligus turun ya Pak ya, tenggelam Jakarta Pak, gitu. Artinya Artinya, kita tentu akan menghitung menggunakan curah hujan harian, ya kan rata-rata curah hujan harian. Berapa misalnya curah hujan hariannya misalnya? 50, 80 milimeter misalnya harian rata-rata. Itulah yang apa namanya kapasitas tampung itulah sehingga kemudian jumlah toren yang disiapkan itu mampu menampung dan tidak meluber seperti yang disampaikan tadi. Dan kemudian juga itu dibuatkan neraca airnya. Misalnya air hujan yang tertampung ini akan dimanfaatkan untuk apa? Untuk tanaman, kemudian untuk apa namanya dimanfaatkan untuk siram toilet dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa efisiensi dalam penggunaan air bersih yang lain. Sehingga kita bisa menghemat biaya. Pak, pertanyaannya, iya, kalau di kampung masih enak, Pak. Bisa tanam pohon di area yang sangat luas. Gitu. Bagaimana dengan kami? Tempatnya udah sempit, kan begitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang agroekosistem, kita bisa menggunakan model pertanian vertikal, begitu. Model pertanian vertikal ke atas misalnya. Itu untuk efisiensi pemanfaatan lahan, gitu. Ini juga menjadi semacam apa namanya peluang untuk memanfaatkan air hujan. Kenapa? Kalau kita menggunakan model pertanian yang bersifat vertikal, biasanya air itu kan lebih cepat menguap. Artinya kan air itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tapi pada saat yang sama dia terjadi evaporasi. Kan begitu. Nah, tapi itu akan jauh lebih baik daripada air itu terbuang ke sungai. Ya kan? Evaporasi, evaporasi dia larinya ke udara. Tidak menjadi masalah bagi kita. Yang jadi masalah kalau dia masuk ke sungai. Kan begitu. Nah, artinya meskipun misalnya di lahan sekolah kita itu sempit, tidak bisa apa namanya, menyiapkan lahan terbuka hijau sebagaimana regulasi yang sudah ditetapkan, misalnya kan 30%, 20% misalnya. Kita bisa menggunakan model vertikal. Jadi air hujan yang kita tampung, kita ukur kapasitasnya, ya kan? Ya, kapasitas maksimum yang bisa kita lakukan, kemudian kita arahkan ke sistem pertanian. Kalau bisa pertanian tapak, bisa. Kemudian bisa juga model pertanian vertikal seperti itu. Ya pertanian yang saya maksud bukan berarti harus tanaman budidaya yang menghasilkan karbohidrat dan sebagainya, tetapi lebih kepada tanaman-tanaman edukasi, ya kan, yang biasa dimanfaatkan, yang biasa dipelajari di sekolah, begitu kan? Misalnya IPA, kita belajar tentang sistem apa namanya pernapasan, berarti kan harus ada ikan. Ya ada ikan. Kalau mau bedah perut ikan mas tinggal ngambil aja kan begitu. Mau belajar tentang sistem pencernaan pada ikan misalnya, tinggal bedah saja, kan begitu. Kita ingin mempelajari tentang apa namanya klorofil, mempelajari tentang misalnya apa namanya silim fluim, misalnya kan fluim misalnya begitu, tentang jaringan tanaman, tinggal bedah saja buka ininya, apa namanya ambil saja di situ. Artinya tidak perlu harus nanam padi, nanam tomat, cabai, enggak juga harus begitu. Tapi tanaman-tanaman yang punya nilai edukasi dan dimanfaatkan serta digunakan untuk kebutuhan pendidikan apa namanya sekolah kita yang lain. Tapi secara prinsip saya berterima kasih eh, Bapak sudah apa namanya justru lebih awal mendapatkan informasi tentang ini ya kan. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi mungkin saya hanya sekedar menambahkan bahwa
pengelolaan air hujan itu bukan hanya sekedar menyiapkan toren, tetapi bagaimana membangun paradigma cara berpikir kita sehingga ini kemudian menjadi perubahan perilaku. Begitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kosasih. Saya pikir betul, saya juga sepakat karena toren itu ya hanya alatnya saja dan terbatas gitu ya. Betul, Pak. Itu pun kami rasakan, waduh, kalau cuma segini doang ya sisanya kemana gitu ya. Gitu. Iya, betul, betul. Sementara itu mah, tapi ya, mungkin itu bagian dari ikhtiar saja di sono gitu ya. Tapi yang jelas bahwa pengelolaan air hujan itu sebetulnya bisa lebih maksimal ketika dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dan ini yang menurut kami sangat mencerahkan, Pak. Karena bagaimanapun rasanya karena belum banyak ya yang berpikir bagaimana air hujan itu kita manfaatkan pengelolaannya lebih maksimal yang kaitannya dengan agro di masyarakat kita di masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanyakan atau sharing terkait dengan pemanfaatan air hujan ini? Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, guru IPS barangkali mau cerita tentang ekosistem? Ada? Pak Haji Sabil atau Pak Tarto? Oh, lanjut. Oke. Pak Hartono. Wah, atau Prof Hartono? Oke. Di sini banyak nih Pak Kosasi guru IPS itu. Tapi Ya. kayaknya IPS-nya bukan ini. IPS-nya ekonomi masalahnya gitu ya. Oh. Jadi masih hitung-hitungan. Jadi IPS geografi. Siap, siap. Iya, Pak malah satunya Hartono, jadi izin Pak ceritanya tentang Hartono sejarah. mau merespon dan ada pertanyaan juga yang ingin disampaikan. Oh, mau nggak silakan? Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Di sini nih. Iya, di sini langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya dijorogin, Pak. Sama Berbagi ilmu, Pak, dengan Ya. kami yang masih muda, Pak. Begini, Pak Kosasih. Temanya tentang pemanfaatan air hujan Air hujan. spesial di Jakarta atau secara umum, Pak? Ya, kalau yang ini sih kita pelatihannya sih di Jakarta, Pak. Jadi ini secara Jakarta. siang Jakarta. Nah, terus variabel yang dipengaruhi itu supaya tidak terjadi banjir gitu ya, Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan meminimalisir terjadinya banjir, tangkapan hujan yang di atas langit Jakarta mungkin hanya sekian persen yang mempengaruhi banjir. Ada eksternal dari luar Jakarta seperti Bogor yang justru persentasenya lebih besar. Ada 13 aliran sungai yang mengalir menuju Jakarta, terus udah ada yang menulis CST Kansil kalau nggak salah itu ekologi pencemaran lingkungan. Nah, itu memang Jakarta mau diupayakan biopori lah, pemanfaatan air hujan yang tangkapannya di atas langit Jakarta, kelihatannya tidak serta-merta bisa menghilangkan bahaya banjir. Sehingga bagus sekali kalau pemanfaatan air hujan untuk wilayah kita di DKI Jakarta itu diupayakan, tetapi mohon maaf, jangan berharap bebas banjir selama tidak kolaborasi dengan Pem Bogor dengan dibuat embung atau tampungan seperti zaman Belanda itu ada Cilodong, Cikaret, dan itu ada tampung sementara supaya tidak semuanya mengalir melalui
salah satunya yang terkenal Sungai Ciliwung gitu. Itu. Nah, ini kalau saya mengkritisi tentang misalnya dikaitkan dengan meminimalisir terjadinya banjir di wilayah kita. Nah, tapi apapun ini sebagai ya, khususnya ke pemanfaatan air hujan itu bagus, ya bagus ya. Bisa minimal air hujan langsung dibuang ke sungai atau karena terbatas sekali karena ada asupan lain dari wilayah Bogor. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya dari buku yang ekologi pencemaran lingkungan CST. Terima kasih, Pak. Pak Hartono, berarti memang luar biasa Pak Hartono, seorang ahli lingkungan juga rupanya. Ya, guru geografi dari Universitas Negeri Semarang ini. Oh, siap, Jakarta. siap. Oh iya. Karena buahnya Siap, Prof. Oh ya, baik ya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak tadi bahwa memang secara hidrologis itu Jakarta tuh tidak bisa dipisahkan dari wilayah di luar Jakarta, ya kan? Di mana air itu mengalir ke 13 sungai yang masih di Jakarta. Secara administratif itu banyak eh, catchment area itu daerah Bogor, Depok, dan sebagian wilayah Bekasi, ya, yang kemudian catchment area yang masuk ke Jakarta. Karena itu, kalau kita bicara tentang menghilangkan banjir Jakarta secara total, maka memang diperlukan kolaborasi lintas batas wilayah dalam satu kesatuan daerah. Dan sebenarnya instrumen lembaga yang sudah ada, misalnya BPWS, Balai Besar Wilayah Sungai, Ciliwung, itu sudah ada yang melakukan pengelolaan terhadap daerah aliran sungai. Dan itu dikelola oleh kementerian, kalau nggak salah di bawah PUPR, Dirjen Dinas Sumber Daya Air, kalau nggak salah, Direktorat Jenderal Dinas Sumber Daya Air. Itu. Artinya dia melampaui kewenangan atau minimal mengkolaborasikan antar wilayah, ya kan? Karena sejak otonomi daerah ini kan mesti ada lembaga yang bisa mengkolaborasikan itu. Dan itu ada di wilayah BPWS, ya kan? Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita bedakan. Jadi, pertama, kita harus membedakan antara menghilangkan banjir sepenuhnya dengan mengurangi risiko serta dampak banjir, gitu. Jadi, mungkin itu Jakarta tidak akan pernah sepenuhnya bebas banjir. Kenapa? Karena berada di wilayah hilir. Yang pertama. Yang kedua, dia menerima aliran dari daerah hulu. Ya. Yang ketiga, memiliki curah hujan lokal yang tinggi. Ya kan, Jakarta sama aja tuh. Meskipun ini karena berdekatan dengan Bogor, ya satu wilayah lah. Karena secara topografi, secara geografis kan dia hampir berdekatan kan dengan orang Bogor. Artinya curah hujan itu hampir sama sekali. Ya kan, kemudian sebagian wilayah itu berada di dataran rendah, terutama di daerah Jakarta Barat. Jadi, banjir Jakarta itu tidak mungkin bisa sepenuhnya dihilangkan, sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Terus kemudian, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengurangi risiko dan dampak. Karena sekali lagi saya katakan tadi di awal bahwa kita setiap kita sudah footprint, environmental footprint. Ada footprint perilaku kita, ya, perilaku lingkungan kita. Ada catatan kaki terkait dengan pengelolaan lingkungan dan setiap hidup. Terkait cara kita membuang sampah, cara kita memanfaatkan air hujan, cara kita menggunakan energi, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana cara kita itu mengurangi resiko? Ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh Pak Tony tadi. Kolaborasi antar saya setuju. Jadi pendekatan di tengah dan yang di hulu itu apa yang diperlukan? Pembimbingan kawasan wisata, gitu. Rehabilitasi hutan, kemudian pengendalian aliran silakan, termasuk konservasi daerah aliran sungai. Masalahnya, ini kan
Ini kemampuannya dimiliki oleh pemerintah. Karena ini harus digaungkan terus sebagai bagian dari tugas akademik bahwa ini harus didengar, harus sering-sering digaungkan supaya ini menjadi apa namanya kepedulian dari pemerintah yang ada di daerah masing-masing untuk melakukan pengelolaan terkait dengan daerah. Kemudian yang itu diperlukan juga kolam retensi yang disampaikan Bapak tadi, dan sebagainya kan, pandan air dan sebagainya. Itu masih konservasi air. Fungsinya apa? Untuk pengendalian limpasan. Jadi air dari catchment area itu semuanya tidak langsung masuk ke pasar, tapi masih dulu dikendalikan di daerah kan. Nah kemudian di hilir di Jakarta apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak mungkin bikin kolam resapan. Kenapa? Karena muka air tanah Jakarta itu sangat dangkal. Kita gali kolam, aturannya untuk nampung air, justru yang ada keluar air. Gitu. Gimana dong Pak? Nah itu, karena itu sangat, terutama daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan ruang terbuka hijau. Ya kan? Memperbanyak sumber resapan, memperbaiki drainase, kemudian pengendalian sampah. Bayangkan, meskipun kita ini penerima di hilir, tapi kalau misalnya kita juga sama saja mengabaikan sampah kita biarkan, misalnya, ya yang rugi kita juga, ya kan? Air datang dari hulu mengaudit apa yang kita lakukan terkait dengan pengelolaan sampah, sampahnya muncul, masuk ke rumah kita, masuk ke lingkungan kita, begitu. Nah jadi saya sering menggunakan analogi bahwa kalau air itu masuk ke dalam ember itu terlalu cepat, maka ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama, kita kurangi dulu air yang masuk, itu bagian hulunya. Yang kedua, perbesar kapasitas ember kita, ya kan? Jadi kolam retensinya itu diperbesar, embungnya diperbesar, ya kan? Supaya kemudian perbesar saluran pengeluarannya, artinya drainase juga kita perbaiki, kan begitu. Nah, jadi kaitan dengan materi kita hari ini bahwa memang kita tidak bisa melakukan curah hujan di Jakarta dan tidak bisa menghilangkan banjir di Jakarta, tetapi kita bisa meminimalkan resiko terjadinya banjir serta dampak dari kejadian hujan ketika muncul di Jakarta. Karena itu memang saya setuju dengan Pak Hartono tadi bahwa perlu ada kolaborasi antar sektor. Kenapa? Karena ini sudah melibatkan kepentingan pembangunan daerah masing-masing. Bogor, Depok, saya punya kepentingan untuk meningkatkan PAD, Pak. Melalui apa? Melalui peningkatan pajak rumah. Karena itu saya undang investor banyak-banyak masuk ke Depok. Ya kan? Kita Jakarta mau nyalahin, nggak bisa, ada undang-undang otonomi daerah. Ya kan? Kata Bogor, saya ingin meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Kenapa? Karena banyak orang stres masuk Jakarta, mereka butuh tempat rekreasi, butuh tempat istirahat. Saya bangun villa, saya bangun tempat rekreasi, taman wisata. Karena topografinya curam dan hutan, mau tidak mau itu kemudian dialihfungsikan. Ya kan? Kita bisa tolak orang Jakarta, nggak bisa Pak. Kenapa? Mereka bilang, kami ini sudah sesuai dengan RT RW yang disepakati oleh pemerintah dan DPRD. Kita mau bilang apa? Karena itu, yang perlu dilakukan adalah kolaborasi antar sektor. Perlu ada lembaga yang bisa mengkomunikasikan kepentingan antar wilayah ini. Ya kan? BPWS, kementerian misalnya. Kemudian kolaborasi antar pemerintah daerah, ya kan? Bisa saja gubernur bilang, iya Pak, cuman Pak kalau misalnya tempat Bapak rame itu kan orang Bapak gitu. Ya tolong perhatiin juga kita. Gitu kan. Bapak rumah Bapak bisa laku karena kami yang kerja di Jakarta. Ya kan. Kalau kami kerjanya di Lampung nggak bisa nyampe ke puncak Pak gitu. Kejauhan. Kan gitu. Artinya Bapak bisa mendapatkan income PAD itu juga dari kami juga. Karena itu ya sama-sama lah kita. Tolong dampaknya juga perhatikan untuk kami. Artinya penting untuk melakukan komunikasi ini, sebagaimana yang disampaikan Pak Hartono tadi, kolaborasi antar sektor dan antar pemerintah daerah. Nah, terima kasih Pak Hartono. Luar biasa masukannya Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Ahmad Kosasih dan Pak Hartonya atas responnya. Luar biasa karena beliau termasuk guru senior Pak Kosasih, jadi wawasan kebangsaan dan wawasan kelingkungannya juga eh, mantap lah gitu ya. Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit kalau ada yang mau menyampaikan masukan ataupun pertanyaan. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, terima kasih Pak Kosasih atas waktunya dan Pak Fandi mau Ya, nyampaikan lagi? sedikit Pak, tadi Nggak ya saya apa-apa. mengapresiasi atas ikhtiar Pak Ahmad Kosasih ya, artinya walaupun presentase itu tadi bahwa butuh beberapa sektor-sektor lain yang saling mendukung satu sama lain. Cuman kan tadi berbicara ada kata yang muncul dari Pak Ahmad Kosasih yaitu otonomi daerah gitu. Sudah dijelaskan secara rinci bahwa Depok butuh PAD yang ngedatengin investor untuk pembangunan real estate yang lain gitu, sehingga secara akumulasinya bahwa berpengaruh terhadap daerah lain. Cuman ya itu tadi, kalau saya menyimpulkan secara pribadi bahwa di sini antara lempar melempar atau tarik menarik dari lembaga satu dengan lembaga lain yang berkaitan dengan ya dinas lingkungan hidup tadi gitu. Artinya untuk pemanfaatan air hujan ini tidak menjadi sebuah bencana, ya itu tadi butuh beberapa komponen-komponen untuk bekerja sama. Cuman ya itu harusnya seperti saya dengan Pak Hartono di sini, lembaga-lembaga itu berkolaborasi bukan tarik menarik. Misalkan ada dalam sebuah acara kegiatan di sekolah, ini hal kecil misalkan, jadi saling kolaborasi gitu ya, mungkin Pak Ahmad Gosasi. Misalkan nih ada Pak Rizky jadi MC, ya kami yang jadi backsound di belakangnya mensupport dan sebagainya. Artinya hal kerjasama seperti itulah yang perlu dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga, bukan tarik menarik ataupun lempar melempar. Tapi secara pribadi saya mengapresiasi Pak Ahmad Kosasi yang sudah ikhtiarnya akademisi secara teori, dan kami juga mendapatkan insight yang baru gitu. Terima kasih Pak Ahmad Kosasi. Itu aja Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Oke. Terima kasih Pak Fandi atas masukannya sekaligus apresiasinya dan luar biasa, paling tidak kita punya pencerahan sekaligus tadi pemahaman yang baru dan tambah terkait dengan pemanfaatan air hujan yang selama ini kita mungkin masih biasa-biasa saja ya. Memandang air hujan itu hanya sebagai biang banjir. Tidak kemudian diambil peluangnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 ayat 3. Kata Pak Fandi yang dari PKN. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Pak Ahmad Kosasih yang sudah menemani kami sampai hampir udah sampai setengah 12 ini. Dan mudah-mudahan mungkin ada waktu lain yang kira-kira nanti bisa ketemu secara langsung sehingga komunikasinya lebih intens dan ya mudah-mudahan nanti juga 168 bisa sebagai semacam pilot atau binaan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh UNJ. Barusan Prof. Nadiro juga kasih kabar karena ini di saat yang bersamaan juga harus eh, nguji S3 nih waktunya, sehingga diserahkan ke kami lah untuk penutupnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ahmad Kosasi. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya, kata Oma Irama gitu kan. Tapi pertemuan awal yang kemudian nanti ada follow up, ada kelanjutan sehingga kita tidak hanya bisa menangkap secara pengetahuan semata, tapi lebih dari itu ada kelebihan-kelebihan lain yang nantinya sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Ada closing statement, Pak Ahmad Kosasi? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas apa namanya kehadirannya, atas saran masukannya, eh, atas sumbang ilmunya, informasinya. Ini juga bukan hanya
kami ke Bapak Ibu semua, tetapi kami juga mendapatkan hal yang baru terkait dengan pengelolaan lingkungan dan informasi-informasi baru yang berkaitan dengan tata kelola air hujan yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek. Terima kasih banyak, dan ini kami insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan Prof. Nadiroh nanti untuk bagaimana bisa ke sekolah untuk tinjauan langsung, mungkin untuk tidak lanjut dari kegiatan PKM ini. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan barangkali ini ada hal-hal yang kurang berkenan, jadi sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kosasi dan teman-teman, dan marilah kita akhiri pertemuan Zoom pada pagi sampai menjelang siang hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan yang kami tadi sampaikan. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Terima kasih Bapak. Izin. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Lah aku udah keluar Pak. Udah kan ya Pak ya? Hah? Mana linknya? Kirim dong Pak. Link absen aku udah tutup. Udah dikirim ke saya. Siapa tahu ada sertifikat, aku kan udah nggak punya sertifikat yang ituan. Sertifikat apa tanah? Sertifikat yang 2004 doang punyanya, 56 kan nggak usah berburu, nggak dibilang berburu. Model sertifikat, model sertifikat nggak ada. Udah keluar ya, mohon izin keluar. Iya Pak Hartono. Lah aku udah keluar duluan. Jangan lupa sertifikat di-download.